Ditampar dan dihina mertua di pesta mewah karena bajuku ia anggap lusuh. Dia tak sadar kalau satu telepon dariku bisa buat semua orang di pesta syok. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. 2 tahun menikah dengan Raka rasanya seperti sedang bermain peran dalam sebuah sinetron panjang yang naskahnya ditulis oleh orang yang sedang sakit gigi. Setiap pagi, aku harus bangun lebih awal dari ayam jantan hanya untuk memastikan kemeja kerja suamiku licin sempurna, sarapan tersedia di meja, dan lantai rumah mertuaku bersih tanpa debu sedikit pun. Bukan karena aku rajin luar biasa, tapi karena kalau ada satu saja debu yang tertinggal, Ibu Ratna, mertuaku yang mulia itu, akan menceramahiku soal bagaimana wanita kampung sepertiku harusnya bersyukur bisa dinikahi anaknya yang seorang pegawai kantoran. Padahal, kalau mau jujur, gaji Raka sebagai staf administrasi itu bahkan seringkali tidak cukup untuk membayar tagihan listrik rumah gedongan ini kalau AC menyala terus-menerus. Lucunya, mereka tidak pernah tahu siapa yang diam-diam mentransfer uang kekurangan itu ke rekening listrik setiap bulan. Tentu saja aku, menantu yang mereka anggap tidak punya apa-apa ini. Cermin di kamar mandi menjadi saksi bisu betapa ahlinya aku menyembunyikan identitas asliku. Di pantulan itu, aku melihat Saras, wanita sederhana yang hanya memakai daster batik pudar dan tanpa riasan wajah tebal. Tidak ada perhiasan berlian yang melingkar di leher, tidak ada jam tangan mewah seharga mobil di pergelangan tangan, dan tentu saja tidak ada tas kulit buatan perajin Eropa. Padahal, kalau aku mau, aku bisa saja membeli seluruh isi toko perhiasan di kota ini tanpa perlu melihat label harganya. Namaku sebenarnya adalah Saraswati Cendrawasih, pewaris tunggal dari grup Cendrawasih, raksasa properti yang menguasai setengah gedung-gedung tinggi di kota ini. Tapi demi cinta, atau mungkin demi sebuah pembuktian bodoh tentang ketulusan, aku memilih menyamar menjadi gadis yatim piatu yang miskin saat Raka melamarku dulu. Aku ingin tahu, apakah ada laki-laki yang mencintaiku tanpa melihat angka 0 di rekening bank ayahku? Ternyata, Raka memang mencintaiku. Tapi paket lengkapnya datang bersama ibu mertua yang sifatnya lebih pedas dari keripik setan level 10. Pagi ini suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Mirip seperti suasana ruang tunggu dokter gigi. Tania, adik iparku satu-satunya, akan menikah minggu depan. Calon suaminya adalah anak seorang pejabat daerah. Dan hal itu membuat hidung Ibu Ratna dan Tania terangkat begitu tinggi sampai-sampai aku takut mereka akan tenggelam kalau hujan turun. Sejak subuh, Ibu Ratna sudah sibuk berteriak-teriak mengatur letak pot bunga di teras. Seolah-olah pot bunga itu bisa lari kalau tidak diawasi. Aku yang sedang menyapu halaman hanya bisa mengelus dada, sambil membayangkan betapa lucunya kalau Ibu Ratna tahu bahwa tanah tempat rumah ini berdiri sebenarnya masih masuk dalam kawasan pengembangan milik perusahaanku. Suara cempreng Tania memecah lamunanku saat dia keluar dari kamar sambil menenteng majalah pernikahan. Dia duduk di kursi teras dengan gaya seperti putri raja yang baru bangun tidur, lalu memanggilku tanpa menoleh sedikit pun. Dia menyuruhku membawakan jus jeruk dingin, seolah aku ini pelayan pribadi yang digaji mahal. Dengan sabar, aku masuk ke dapur dan membuatkan apa yang dia minta. Saat aku kembali ke teras, Tania sedang sibuk menelepon seseorang dengan suara yang sengaja dikeraskan. Dia membual tentang gedung pernikahan yang akan dia pakai. Dia bilang ke temannya kalau dia berhasil menyewa Graha Cendrawasih, gedung pertemuan paling mewah dan paling mahal di kota ini. Katanya, itu semua berkat koneksi kakaknya, Raka, yang hebat itu. Aku hampir saja menyemburkan tawa saat mendengar bualannya. Koneksi Raka? Suamiku itu bahkan pernah nyasar saat mau ke toilet di gedung itu. Graha Cendrawasih adalah permata dari bisnis keluargaku. Gedung dengan arsitektur klasik, lampu gantung kristal yang didatangkan langsung dari luar negeri, dan karpet merah tebal yang empuknya bisa bikin orang lupa kalau punya utang. Harga sewanya untuk satu malam bisa sebanding dengan harga rumah sederhana pinggiran kota. Tania dan Ibu Ratna memang berhasil mendapatkan gedung itu. Tapi bukan karena koneksi Raka. Itu karena aku yang diam-diam menelepon Pak Dharma, manajer gedung kepercayaanku, untuk memberikan
harga khusus, dan slot kosong di tanggal yang mereka mau. Mereka pikir mereka dapat diskon besar karena Raka kenal dengan satpam di sana. Padahal, satpam di sana pun tidak kenal siapa Raka. Lucu sekali melihat orang yang merasa berkuasa padahal sebenarnya sedang ditolong oleh orang yang mereka hina. Setelah memberikan jus jeruk pada Tania, Ibu Ratna datang menghampiri kami dengan wajah yang ditekuk. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan menilai yang merendahkan. Menurutnya, penampilanku yang kucel ini akan merusak pemandangan di pesta pernikahan Tania nanti. Dia mulai mengomel panjang lebar tentang bagaimana aku harus menempatkan diri. Katanya, nanti di pesta, aku tidak boleh berdiri di barisan depan penerima tamu bersama keluarga inti. Aku disuruh berada di area belakang, dekat dapur kotor atau area piring bekas, untuk membantu mengawasi catering supaya tidak ada piring yang hilang. Alasannya sederhana tapi menyakitkan. Dia malu punya menantu yang mukanya kampungan, bersanding dengan besan yang pejabat terhormat. Aku hanya mengangguk pelan menanggapi perintah itu, tidak berniat membantah. Dalam hati aku berpikir, justru bagus kalau aku di belakang. Setidaknya aku tidak perlu bersalaman dengan ratusan orang yang mungkin sebagian besar adalah rekan bisnisku yang asli. Bayangkan betapa canggungnya kalau bupati atau para pengusaha properti itu melihat pemilik grup Cendrawasih sedang disuruh-suruh mengangkat piring kotor oleh mertuanya sendiri. Itu akan jadi lelucon abad ini di kalangan pebisnis. Tapi Ibu Ratna, dengan segala kepintarannya yang terbatas itu, malah mengira aku diam karena takut padanya. Dia tersenyum puas, merasa menang karena berhasil menempatkan si miskin ini di tempat yang menurutnya pantas. Malam harinya, Raka pulang kerja dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Dia melempar tas kerjanya ke sofa dan langsung minta dipijat. Sambil kupijat bahunya, Raka mulai bercerita dengan bangga tentang bagaimana teman-teman kantornya iri karena adiknya bisa menikah di Geraha Cendrawasih. Dia bilang ke teman-temannya kalau dia harus melobi pemilik gedung itu secara pribadi. Aku memijat bahunya sedikit lebih keras, menyalurkan rasa gemas. Melobi pemilik gedung? Bicara padaku saja dia jarang. Apalagi melobi. Raka ini tipe suami yang gengsinya selangit tapi dompetnya sering kempes. Bulan lalu saja dia minta uang padaku dengan alasan dompetnya tertinggal. Padahal aku tahu dia baru saja kalah taruhan bola dengan teman pos rondanya. Dan uang yang kuberikan itu? Tentu saja dari tabungan pribadiku yang jumlahnya tidak pernah dia tahu. Raka kemudian berbalik dan memegang tanganku. Untuk sesaat, aku berharap dia akan mengucapkan terima kasih atau setidaknya membelaku soal posisi di pesta pernikahan nanti. Tapi harapanku terlalu tinggi. Raka malah berpesan agar aku menurut saja pada ibunya. Katanya, ini momen penting buat keluarga besar mereka, dan dia tidak mau ada drama. Dia bilang penampilanku memang kadang-kadang bikin malu kalau disandingkan dengan keluarga calon suami Tania yang necis-necis. Rasanya ada jarum kecil yang menusuk ulu hatiku. Suamiku sendiri, orang yang alasannya aku rela hidup sederhana begini, ternyata sama saja memandangku dari kemasan luar. Dia lupa kalau wanita, memalukan, inilah yang menyeduhkan teh hangat untuknya setiap pagi dan mendengarkan keluh kesahnya soal bosnya yang galak. Keesokan harinya adalah hari sibuk sedunia. Kami semua harus pergi ke Geraha Cendrawasih untuk pengecekan terakhir atau gladi resik. Ibu Ratna memaksaku ikut, bukan untuk memberi masukan soal dekorasi, tapi untuk membawakan tas-tas perlengkapan Tania. Bayangkan saja, aku berjalan di belakang mereka seperti kuli panggul, membawa kotak sepatu, gaun cadangan, dan tas rias Tania yang beratnya minta ampun. Sementara itu, Tania dan Ibu Ratna berjalan lenggak-lenggok di depan dengan payung cantik, takut kulit mereka terbakar matahari. Sesampainya di lobi gedung yang megah itu, hawa dingin penyejuk udara langsung menyapa kulit. Lantai marmernya mengkilap memantulkan bayangan kami. Para staf gedung yang berseragam rapi menyambut kedatangan kami di pintu utama. Jantungku berdegup agak kencang, bukan karena gugup, tapi karena aku harus memberi kode mata pada mereka agar tidak menyapaku dengan sebutan Ibu Saras. Untungnya, Pak Dharma sudah melatih anak buahnya dengan baik. Mereka bersikap profesional, menyapa Raka dan Ibu Ratna seolah-olah merekalah penyewa paling penting di dunia ini. Ibu Ratna langsung bertingkah sok kuasa.
Dia menunjuk-nunjuk arah bunga, memprotes warna karpet yang menurutnya kurang merah, dan mengeluhkan letak meja prasmanan. Staf gedung hanya mengangguk sopan, meski aku bisa melihat kilatan kesal di mata mereka. Aku ingin sekali tertawa melihat tingkah mertuaku yang seperti nyonya besar di rumahku sendiri. Ada satu kejadian lucu saat kami di sana. Tania ingin melihat ruang rias pengantin yang ada di lantai 2. Ruangan itu adalah ruangan VIP yang biasanya hanya kubuka untuk tamu negara atau artis papan atas. Tapi karena ini pernikahan adik iparku, aku sudah menginstruksikan agar ruangan itu dibuka. Saat Tania masuk, matanya terbelalak melihat kemewahan di dalamnya. Ada sofa kulit asli, cermin besar dengan lampu-lampu Hollywood, dan kamar mandi pribadi dengan bak mandi air hangat. Tania langsung berteriak kegirangan dan memeluk ibunya. Dia bilang, "Lihat Bu, ini baru level kita. Untung Raka kenal orang dalam. Kalau tidak, mana bisa kita dapat fasilitas sultan begini?" Aku yang berdiri di pojok ruangan sambil memegang botol minum Tania hanya bisa tersenyum kecut. Fasilitas sultan itu memang punyaku, Non. Di tengah kekaguman mereka, tiba-tiba Pak Dharma masuk menghampiri kami. Dia membawa selembar kertas kontrak tambahan yang harus ditandatangani. Ibu Ratna dengan gaya bos besarnya menyuruh Raka yang tanda tangan. Tapi Raka, yang mungkin sadar kalau saldo rekeningnya tidak akan cukup kalau terjadi kerusakan, malah menyikutku. "Saras, kamu saja yang tanda tangan sebagai saksi penanggung jawab kebersihan," kata Raka. "Alasannya, karena nanti di hari H, aku yang akan banyak di area belakang. Jadi kalau ada piring pecah atau kotoran, itu tanggung jawabku." Ibu Ratna setuju dengan ide itu. Baginya, itu cara bagus untuk menegaskan posisiku sebagai pembantu di acara ini. Tanpa banyak bicara, aku mengambil pena itu. Pak Dharma menatapku dengan tatapan bingung dan ragu. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan papan jalan padaku. Dia tahu betul bahwa tanda tangan di atas kertas itu adalah tanda tangan pemilik gedung ini. Tapi aku memberinya tatapan tajam yang menyuruhnya diam. Aku menandatangani kertas itu dengan nama Saraswati saja, tanpa nama belakang keluarga besarku. Setelah urusan di gedung selesai, kami mampir ke butik kebaya langganan Ibu Ratna untuk mengambil seragam keluarga. Tentu saja, seragam untukku berbeda. Ibu Ratna, Tania, dan saudara-saudara Raka yang lain mendapatkan kain sutra halus dengan warna merah marun yang elegan dan penuh payet berkilau. Sedangkan untukku, Ibu Ratna melemparkan bungkusan plastik hitam berisi kain katun biasa berwarna coklat muda. Warnanya mirip seragam pegawai kelurahan zaman dulu. "Itu jatah buat kamu," kata Ibu Ratna enteng. "Jahit sendiri ya. Jangan minta uang jahit sama Raka. Kamu kan pintar menjahit. Dulu di kampung pasti sering menjahit karung beras, kan?" Tania terkikik mendengar lelucon ibunya yang sama sekali tidak lucu itu. Aku menerima bungkusan itu dengan tangan tenang, meski dalam hati rasanya ingin kusumpal mulut mereka dengan kain katun ini. Perjalanan pulang terasa sangat lama. Di dalam mobil Raka yang penyejuk udaranya kadang dingin kadang panas itu, mereka bertiga sibuk membahas daftar tamu undangan. Nama-nama pejabat disebut dengan bangga. Mereka berhayal akan mendapat banyak amplop tebal dan kado mewah. Tania bahkan sudah berencana mau bulan madu ke Bali pakai uang sumbangan tamu. Mereka sama sekali tidak mengajakku bicara. Aku duduk di kursi belakang sendirian, menatap jalanan kota yang macet lewat jendela. Gedung-gedung tinggi milik perusahaanku berjejer di sepanjang jalan protokol, seolah melambaikan tangan padaku. Ironis sekali. Di luar sana aku adalah ratu properti yang disegani, tapi di dalam mobil butut ini, aku tidak lebih dari debu di karpet mobil. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar kecilku di belakang dapur. Ya, kadang kalau Raka sedang manja dia tidur di kamar utama, tapi kalau ibunya sedang menginap atau rewel, aku sering mengalah tidur di kamar tamu yang sempit ini dengan alasan agar Raka bisa menemani ibunya. Aku membuka bungkusan kain coklat pemberian mertuaku tadi. Kainnya kasar dan warnanya kusam. Benar-benar kontras dengan kemewahan Geraha Cendrawasih tempat mereka akan berpesta. Aku menatap kain itu lama sekali. Lalu sebuah ide gila muncul di kepalaku. Kalau mereka ingin aku memakai baju ini untuk mempermalukanku, maka akan kuturuti.
Aku akan memakai baju paling sederhana di gedung paling mewah milikku sendiri. Biar kontrasnya semakin nyata. Biar nanti, saat kebenaran terungkap, rasa malunya akan semakin membekas di ulu hati mereka. Malam semakin larut, tapi mata ini sulit terpejam. Suara dengkuran Raka terdengar samar dari kamar sebelah. Aku mengambil telepon genggamku yang kusembunyikan di bawah bantal. Sebuah telepon genggam keluaran terbaru yang harganya lebih mahal dari motor Raka, yang tidak pernah kuperlihatkan pada mereka. Ada pesan masuk dari Pak Dharma. Isinya singkat. Ibu, semua persiapan sudah 90%. Apakah ada instruksi khusus untuk keamanan besok lusa? Aku mengetik balasan dengan cepat sambil tersenyum miring. Pastikan semua CCTV aktif dan merekam dengan jelas, Pak. Terutama di area pelaminan dan prasmanan. Saya punya firasat akan ada pertunjukan drama yang sayang kalau dilewatkan. Aku meletakkan telepon genggam itu di nakas. Langit-langit kamar yang retak sedikit menjadi pemandanganku sebelum tidur. 2 hari lagi. 2 hari lagi Tania akan menikah. 2 hari lagi Ibu Ratna akan berdiri dengan angkuh di gedungku. Dan 2 hari lagi, batas kesabaranku mungkin akan mencapai titik nadirnya. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paru dengan ketenangan yang tersisa. Mereka tidak tahu siapa yang mereka ajak bermain api. Mereka pikir aku hanyalah ilalang kering yang mudah diinjak. Padahal aku adalah hutan belantara yang menyimpan badai. Tidurlah Saras, simpan energimu. Karena pesta yang sesungguhnya bukan pernikahan Tania, tapi pesta kejutan yang akan kau berikan untuk mereka semua. Suara mesin jahit tua di sudut ruang belakang berderit pelan, seirama dengan detak jarum jam dinding yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Mata ini rasanya sudah digantungi batu bata saking beratnya. Tapi tangan harus tetap bergerak lincah menyatukan potongan-potongan kain katun berwarna coklat tanah itu. Seperti dugaan Ibu Ratna, kain yang diberikannya ini memang kualitas paling rendah. Seratnya kasar, kaku, dan warnanya persis seperti lumpur kering di sawah saat musim kemarau. Kalau dipakai bersanding dengan kain sutra merah marun keluarga Raka, aku pasti akan terlihat seperti batang pohon kering di tengah taman bunga mawar. Tapi, justru itulah tujuannya, bukan? Mereka ingin aku terlihat tidak berharga, supaya tamu undangan tidak ada yang bertanya-tanya siapa wanita di pojok ruangan itu. Jahitanku akhirnya selesai saat kokok ayam jantan pertama terdengar. Aku mengangkat kebaya itu dan menatapnya di bawah lampu bohlam yang remang-remang. Potongannya sederhana, tidak ada payet, tidak ada manik-manik berkilau, hanya jahitan rapi yang mengikuti lekuk tubuh dengan pas. Dulu, mendiang ibuku selalu bilang, pakaian mahal bisa dibeli, tapi keanggunan itu datang dari siapa yang memakainya. Aku tersenyum tipis. Besok, aku tidak butuh berlian untuk bersinar. Cukup dengan kepala tegak dan senyum misterius. Aku yakin kain lumpur ini akan punya ceritanya sendiri. Aku melipat baju itu rapi dan memasukkannya ke dalam tas plastik kresek. Tempat yang menurut Ibu Ratna paling pantas untuk barang-barangku. Pagi harinya, rumah sudah seperti pasar tumpah yang kebakaran. Teriakan Ibu Ratna membahana dari lantai atas sampai ke dapur. Dia panik karena konde rambut palsunya hilang entah kemana. Padahal benda keramat itu ada di atas kepalanya sendiri, tertutup handuk. Raka juga tidak mau kalah heboh. Dia berlarian mencari kaos kaki sebelah kiri sambil mengomel menyalahkan aku yang katanya tidak becus mengurus lemari pakaian. Padahal, kaos kaki itu terselip di sela-sela sofa tempat dia semalam ketiduran sambil menonton bola. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menyiapkan sarapan bubur ayam. Lucu sekali melihat orang-orang yang merasa paling terhormat ini, justru paling tidak bisa mengurus hal-hal kecil untuk diri mereka sendiri. Hari ini adalah hari persiapan terakhir di gedung. Kami harus membawa barang-barang hantaran tambahan dan memastikan dekorasi sudah terpasang sempurna. Mobil Raka yang ukurannya tidak seberapa itu dipaksa memuat 5 orang plus tumpukan kardus berisi souvenir. Aku, tentu saja, duduk di kursi paling belakang, terjepit di antara kotak kipas angin dan keranjang buah. Posisi dudukku menekuk sedemikian rupa sampai lututku menyentuh dagu. Sepanjang perjalanan, Tania tidak henti-hentinya menyemprotkan parfum mahalnya karena dia bilang bau mobil ini apek. Padahal,
Bau apek itu berasal dari tumpukan baju kotor Raka yang belum sempat dia turunkan dari bagasi sejak minggu lalu. Sesampainya di pelataran Geraha Cendrawasih, suasana sudah sangat sibuk. Truk-truk besar pengangkut bunga dan perlengkapan panggung berjejer rapi. Para pekerja berseragam biru langit, seragam resmi staf operasional perusahaanku, tampak sibuk hilir mudik. Saat mobil Raka berhenti di depan lobi, seorang satpam senior bernama Pak Asep segera berlari membukakan pintu. Wajah Pak Asep tampak tegang saat melihatku turun dari pintu belakang dengan susah payah sambil memeluk kotak souvenir. Dia hampir saja membungkuk dan menyapa, "Selamat pagi Ibu." Tapi aku segera memberinya tatapan tajam dan menggeleng pelan. Pak Asep yang cerdas langsung paham. Dia mengubah sikapnya menjadi datar. Meski matanya menyiratkan rasa kasihan melihat bos besarnya diperlakukan seperti kuli angkut. Raka keluar dari mobil dengan gaya sok penting, membenarkan kerah kemejanya yang sebenarnya sudah rapi. Dia menunjuk Pak Asep dengan dagunya. "Hei, Pak Satpam, panggilkan orang yang mengurus dekorasi. Bilang, keluarga pengantin pria sudah datang. Cepat ya, kami tidak punya waktu seharian." Pak Asep mengangguk patuh. "Baik, Pak. Mohon ditunggu sebentar." Aku menahan tawa melihat pemandangan itu. Raka memerintah Pak Asep seolah dia pemilik gedung. Padahal Pak Asep punya wewenang untuk melarang mobil butut Raka parkir di lobi utama kalau bukan karena instruksiku. Kami masuk ke aula utama. Udara sejuk langsung menyapa. Kontras dengan panas terik di luar. Langit-langit tinggi dengan lukisan awan dan lampu kristal raksasa membuat Tania kembali berdecak kagum. Dia berputar-putar di tengah ruangan sambil merekam video untuk media sosialnya. "Hai teman-teman, lihat nih tempat nikahanku besok. Mewah banget kan? Ini baru namanya kelas." Celotehnya ke kamera telepon genggam. Ibu Ratna tersenyum bangga melihat putrinya. Lalu matanya menangkap sosokku yang sedang berdiri dia mengagumi bunga sedap malam di dekat pintu masuk. Senyumnya langsung lenyap. "Heh, Saras, ngapain kamu melamun di situ kayak patung selamat datang?" bentak Ibu Ratna. Suaranya menggema di ruangan luas itu. Beberapa pekerja dekorasi menoleh. Kaget mendengar teriakan cempreng itu. "Itu kotak souvenir dibawa ke ruang belakang. Jangan ditaruh sembarangan di sini. Nanti dikira sampah. Cepat." Aku mengangguk dan segera mengangkat tumpukan kotak itu. Beratnya lumayan juga, membuat lenganku sedikit gemetar. Saat aku berjalan melewati panggung pelaminan, aku melihat Pak Dharma sedang berdiskusi serius dengan kepala teknisi lampu. Pak Dharma melirikku sekilas. Raut wajahnya tampak tidak terima melihatku keberatan membawa beban. Dia memberi isyarat tangan kecil kepada salah satu staf kebersihan. Tak lama kemudian, seorang pemuda berseragam biru mendekatiku. "Biar saya bantu bawakan ke belakang, Bu." Mbak," katanya sopan, hampir salah sebut. Aku tersenyum dan menyerahkan kotak itu. "Terima kasih, Mas," bisikku pelan. Ibu Ratna yang melihat kejadian itu dari kejauhan langsung berkacak pinggang. "Dasar manja. Bawa kotak begitu saja minta tolong orang. Ingat ya, Saras. Besok kamu tidak boleh merepotkan petugas di sini. Mereka itu dibayar mahal buat melayani tamu terhormat, bukan melayani pembantu dadakan kayak kamu." Raka yang berdiri di sebelahnya hanya tertawa kecil. "Maklumlah Bu, di kampung kan dia biasa angkat karung padi. Mungkin kaget kalau disuruh angkat kotak kardus licin." Siang harinya, pihak penyedia makanan datang membawa contoh menu untuk dicicipi terakhir kali. Aroma rendang sapi, ayam goreng mentega, dan sate lilit menyeruak memenuhi ruangan VIP tempat kami berkumpul. Meja bundar besar itu penuh dengan piring-piring makanan lezat. Ibu Ratna, Raka, Tania, dan calon suaminya, Bimo, duduk mengelilingi meja dengan mata berbinar. Aku berdiri agak jauh di dekat pintu, menunggu instruksi selanjutnya. Logikanya, sebagai keluarga, aku seharusnya diajak duduk dan makan bersama. Tapi logika tidak berlaku di keluarga ini. Ibu Ratna mencicipi sesendok sop buntut, memejamkan mata menikmati rasanya, lalu melirikku. "Kamu, Saras, ambilkan tisu dan air minum di meja sana. Terus kamu makan di luar saja ya. Itu ada nasi kotak jatah sopir dan kru panggung."
Sayang kalau makanan mahal begini dimakan orang yang lidahnya tidak biasa. Nanti kamu sakit perut. Malah bikin repot. Kata-kata itu meluncur mulus tanpa rasa bersalah. Raka sedang asyik mengunyah udang goreng tepung. Mulutnya penuh. Jadi dia hanya mengangguk setuju. Hatiku mencelos. Bukan karena lapar atau ingin makan enak. Aku bisa memesan koki bintang 5 kapan saja. Tapi karena cara mereka memperlakukan manusia lain lebih rendah dari binatang peliharaan. Bahkan kucing jalanan pun kadang masih dipanggil, Pus, dengan nada sayang. Tapi aku mengambil nasi kotak yang ditunjuk Ibu Ratna dan berjalan keluar menuju taman samping gedung. Di sana, di bawah pohon Kamboja yang rindang, aku duduk di bangku taman sendirian. Nasi kotaknya berisi ayam bakar dan sayur nangka. Rasanya lumayan enak. Saat aku sedang menyuap nasi, telepon genggamku bergetar. Pesan dari Pak Dharma. Ibu, saya melihat ibu makan nasi kotak di taman. Hati saya sakit melihatnya. Bu, apa perlu saya antarkan menu VIP ke ruangan kantor saya? Ibu bisa makan dengan tenang di sana. Aku tersenyum membaca pesan itu. Perhatian kecil dari karyawan setia ini lebih menghangatkan hati daripada ikatan pernikahan yang kupunya. Tidak perlu, Pak. Ayam bakarnya enak kok. Biarkan saja mereka menikmati pesta pora terakhir mereka. Oh iya, tolong pastikan tagihan untuk kerusakan karpet atau alat makan besok dicatat ganda ya. Balasku jahil. Sore menjelang, dan gladi resik dimulai. Tania dan Bimo berlatih jalan menuju pelaminan. Mereka berjalan pelan diiringi musik instrumental yang syahdu. Raka dan Ibu Ratna sibuk mengatur posisi berdiri penerima tamu. Aku, sesuai perintah, berdiri jauh di belakang, dekat pintu dapur kotor. Tugasku besok adalah memastikan piring kotor segera diangkut dan gelas-gelas tidak menumpuk. Sungguh tugas yang sangat mulia untuk seorang pemilik gedung. Aku menyandarkan punggung ke dinding, memperhatikan mereka yang tertawa-tawa bahagia di panggung megah itu. Panggung yang kubangun dengan kerja keras ayahku, kini diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Tiba-tiba, ada insiden kecil. Tania tersandung ujung karpet merah yang sedikit terlipat. Dia hampir jatuh, tapi Bimo sigap menangkapnya. Tania langsung marah-marah, menyalahkan karpet. Ini gimana sih? Masa gedung mahal karpetnya jelek begini? Raka, panggil pengelolanya. Marahi dia. Teriak Tania manja. Raka dengan sigap memanggil salah satu teknisi yang lewat. Hei kamu, lihat ini. Adik saya hampir jatuh. Kerjanya yang benar dong. Kami sudah bayar mahal. Jangan kasih barang rongsokan. Bentar Raka sambil menunjuk-nunjuk wajah teknisi itu. Teknisi muda itu tampak bingung dan ketakutan. Dia menoleh ke arahku. Tatapannya meminta pertolongan karena dia tahu siapa aku. Aku menegakkan badan, memberi kode jari di bibir dan isyarat tangan agar teknisi itu meminta maaf saja dan memperbaiki karpetnya. Teknisi itu mengangguk paham, lalu menunduk dalam-dalam di depan Raka. Maaf, Pak, segera kami perbaiki. Raka mendengus puas, merasa wibawanya sebagai kakak pengantin wanita sangat tinggi. Bagus, jangan sampai besok kejadian lagi, atau saya tuntut gedung ini, ancamnya. Aku menahan napas. Tuntut gedung ini? Raka sayang, menuntut gedung ini sama saja kamu menuntut istrimu sendiri. Dan pengacaraku jauh lebih galak daripada ibumu. Matahari mulai terbenam, membiaskan cahaya oranye yang indah menembus kaca-kaca besar gedung. Persiapan hari ini selesai. Kami bersiap pulang. Sebelum masuk ke mobil, Ibu Ratna menarik lenganku dengan kasar. Mencengkeramnya cukup kuat hingga kuku panjangnya terasa menusuk kulit. Wajahnya sangat dekat dengan wajahku. Bau mulutnya yang beraroma jengkol sisa makan siang tadi tercium samar. Dengar baik-baik. Saras, besok adalah hari besar. Jangan coba-coba bikin malu. Pakai baju yang sudah saya kasih. Jangan dandan menor kayak ondel-ondel. Rambutmu disanggul yang rapi. Jangan digerai kayak kuntilanak. Dan yang paling penting, dia menekan suaranya lebih dalam. Jaga jarak dari tamu-tamu VIP Pak Bupati. Jangan sok kenal. Jangan senyum-senyum gatal. Paham kamu?
Aku menatap mata tua yang penuh kebencian itu. Ada rasa lelah yang amat sangat merambati tulang-tulangku. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin menghadapi drama picisan ini. Paham, Bu? Jawabku datar. Bagus. Sadar diri itu kunci selamat dunia akhirat. Timpalnya sambil melepaskan cengkeramannya dan masuk ke mobil. Raka menyusul masuk. Tidak lupa mengingatkanku untuk menutup pintu bagasi yang masih terbuka. Saras, itu bagasinya ditutup. Masa harus disuruh terus sih? Teriaknya dari dalam. Malam itu, di kamar sempitku, aku tidak bisa tidur. Besok adalah harinya. Hari di mana Tania akan menjadi ratu sehari, dan aku akan menjadi upik abu. Tapi mereka lupa, dongeng upik abu tidak berakhir dengan sang upik tetap menjadi pembantu. Ada sepatu kaca, ada kereta kencana, dan ada pangeran. Bedanya, aku tidak butuh pangeran untuk menyelamatkanku. Aku punya kerajaanku sendiri. Aku menatap langit-langit kamar sambil membayangkan wajah Ibu Ratna besok saat lampu gedung padam atas perintahku. Senyum tipis terukir di bibirku. Nikmatilah tidur nyenyak kalian malam ini, wahai keluarga suamiku tersayang. Karena besok, kalian akan bangun dalam mimpi buruk yang paling nyata. Subuh belum benar-benar pecah. Tapi teriakan Ibu Ratna sudah berhasil membangunkan seluruh populasi nyamuk di komplek perumahan ini. Rumah mertuaku berubah menjadi medan perang, di mana setiap orang berlarian tanpa arah yang jelas sambil membawa benda-benda aneh. Raka sibuk mencari sepatu pantofel hitamnya yang padahal sudah kusemir mengkilap dan kuletakkan tepat di depan matanya. Sementara Tania menangis histeris di kamar karena merasa jerawat kecil di dagunya adalah bencana nasional yang bisa meruntuhkan harga diri keluarga. Tentu saja aku menjadi komandan logistik yang tidak digaji, berlari dari dapur ke ruang setrika, memastikan jas Raka tidak kusut dan kebaya Ibu Ratna sudah terpasang kancingnya dengan sempurna. Rasanya seperti menjadi gasing yang diputar terus-menerus tanpa henti. Setelah drama pagi yang melelahkan, tibalah saatnya aku mengenakan seragam kebanggaan pemberian Ibu Ratna. Kebaya dari kain katun kasar berwarna coklat tanah itu melekat pas di tubuhku. Hasil jahitan begadang semalam. Saat aku bercermin, aku hampir tertawa melihat pantulanku sendiri. Warnanya yang kusam membuat kulitku terlihat pucat. Benar-benar kontras dengan kain sutra merah menyala yang dipakai keluarga Raka. Aku terlihat seperti batang pohon kering yang tersesat di tengah taman bunga mawar. Raka yang masuk ke kamar untuk mengambil dompet sempat berhenti sejenak. Menatapku dengan kening berkerut. Aku pikir dia akan memuji hasil jahitanku. Tapi yang keluar dari mulutnya justru, "Ya ampun Saras, kamu benar-benar kelihatan kayak orang susah. Nanti kalau di gedung, jangan dekat-dekat aku ya. Malu kalau dilihat teman-temanku." Perjalanan menuju Geraha Cendrawasih kali ini terasa berbeda. Raka menyewa mobil mewah untuk mengantar ibu dan adiknya. Sementara aku disuruh naik taksi daring sendirian sambil membawa kotak tambahan berisi souvenir yang tertinggal. Alasannya sederhana. Mobil sewaan itu joknya dari kulit asli, takut kotor kalau kena tumpukan kardus. Aku hanya mengiyakan tanpa banyak protes. Justru aku bersyukur, setidaknya aku bisa duduk tenang di dalam taksi yang berpendingin udara tanpa harus mendengar ocehan Ibu Ratna tentang betapa mahalnya harga sewa gedung, yang uangnya masuk ke kantongku juga. Sopir taksi yang membawaku sempat bertanya ramah. "Mau kondangan ya, Mbak? Gedungnya mewah lo itu. Yang punya katanya orang kaya raya tapi jarang muncul." Aku hanya tersenyum misterius dari balik kaca spion. "Iya Pak, katanya sih begitu." Sesampainya di gedung, kemegahan Geraha Cendrawasih menyambutku. Karpet merah tergelar panjang dari lobi hingga pelaminan, dihiasi ribuan bunga segar yang wanginya semerbak memenuhi udara. Lampu kristal raksasa di langit-langit memantulkan cahaya keemasan, menciptakan suasana hangat dan berkelas. Tapi keindahan itu langsung rusak saat Ibu Ratna menyambutku di pintu samping, bukan pintu utama. Dia menarik tanganku kasar, menyeretku menjauh dari area penerima tamu yang mulai dipadati kerabat dekat. "Kamu jangan berdiri di situ. Itu tempat khusus keluarga inti. Kamu merusak pemandangan dengan baju gembelmu itu. Sana, masuk ke area belakang panggung atau bantu orang dapur cuci piring," perintahnya ketus. Matanya melotot seolah aku baru saja melakukan dosa besar.
Aku menurut saja. Berjalan gontai menuju area belakang panggung tempat para petugas catering dan kebersihan bersiap. Saat aku melintasi lorong staf, beberapa pegawai senior yang mengenaliku langsung terlonjak kaget. Pak Dharma yang sedang memberi arahan pada tim keamanan bahkan sampai menjatuhkan radio panggil yang dipegangnya. Dia buru-buru berlari menghampiriku. Wajahnya pucat pasi melihat bos besarnya memakai kebaya lusuh dan ditugaskan di area kotor. Ibu Saraswati? Astaga, ibu kenapa lewat sini? Dan pakaian ibu. Siapa yang berani memperlakukan ibu seperti ini? Bisiknya dengan suara bergetar menahan amarah. Aku mengangkat tangan, memberinya isyarat untuk tenang. SSSSTTT. Pak Dharma, jangan ribut. Anggap saja saya sedang menyamar jadi intelijen. Lakukan tugas Bapak seperti biasa. Jangan sampai ada yang tahu siapa saya. Mengerti? Kembali ke aula utama. Pesta mulai berjalan. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan dengan mobil-mobil mengkilap. Pakaian mereka gemerlap. Berlian dan emas berlomba memancarkan kilau. Raka berdiri gagah di samping Tania dan Bimo, menyalami tamu dengan senyum lebar yang dipaksakan. Dia tampak sangat menikmati perannya sebagai kakak ipar yang sukses. Sesekali membusungkan dada saat ada tamu yang memuji kemegahan gedung ini. Aku berdiri di sudut ruangan, di balik pilar besar dekat meja prasmanan, memegang nampan berisi gelas-gelas kosong sesuai perintah Ibu Ratna. Ironis sekali. Di gedung yang sertifikat tanahnya atas namaku, aku justru berdiri seperti pelayan yang siap disuruh-suruh. Sesekali, ada tamu yang mengira aku benar-benar pelayan. Seorang ibu-ibu dengan sasak rambut tinggi melambai padaku tanpa menoleh. "Mbak, tolong ambilkan tisu dong, tangan saya lengket kena kuah sate." Tanpa kata, aku mengambilkan tisu dan menyerahkannya. Ibu itu menerimanya tanpa mengucapkan terima kasih. Masih sibuk mengobrol dengan temannya. Dari kejauhan, aku melihat Ibu Ratna memantauku dengan tatapan tajam, memastikan aku bekerja dan tidak mencuri tulang. Dia tersenyum puas melihatku diperintah-perintah oleh tamu. Baginya, melihat menantunya direndahkan adalah hiburan tersendiri di tengah pesta yang membosankan ini. Di tengah hiruk-pikuk pesta, aku melihat kolega bisnisku, Pak Handoko, berjalan masuk bersama istrinya. Pak Handoko adalah salah satu penyewa tetap ruko di kawasan bisnis milikku. Jantungku sempat berdegup kencang. Takut dia mengenaliku. Aku buru-buru membalikan badan, berpura-pura merapikan tumpukan piring kotor. Sayup-sayup aku mendengar Pak Handoko memuji dekorasi gedung pada Raka. "Hebat ya Mas Raka, bisa dapat gedung ini. Saya dengar pemiliknya sangat selektif loh. Jarang ada yang bisa tembus kalau tidak punya koneksi kuat." Raka tertawa renyah. Tawa yang terdengar sangat palsu di telingaku. "Ah, biasa saja Pak. Kebetulan saya kenal dekat dengan manajemennya." "Biasalah, sesama pebisnis harus saling bantu," jawab Raka penuh percaya diri. Aku menahan diri untuk tidak melempar sendok ke arahnya. Pebisnis? Mengurus tagihan kartu kredit sendiri saja dia masih minta tolong padaku. Waktu berjalan lambat. Kakiku mulai pegal karena berdiri terus-menerus dengan sepatu hak rendah yang solnya sudah tipis. Tapi Ibu Ratna tidak mengizinkanku duduk. Setiap kali aku mencoba menyandarkan tubuh ke tembok, dia pasti akan muncul entah dari mana dan memberiku kode mata melotot atau gerakan tangan menyuruhku bergerak. Dia benar-benar menjadikan pesta pernikahan anaknya sebagai ajang penyiksaan terselubung untukku. Tania pun setali 3 uang. Saat dia turun dari pelaminan untuk berganti kostum kedua, dia sengaja melewatiku dan berkata keras-keras pada periasnya. "Aduh, tolong geser sedikit Mbak, jangan dekat-dekat dia, nanti baju mahal saya bau ape ketularan bajunya." Prias itu menatapku dengan tatapan kasihan, tapi aku hanya membalas dengan senyum tipis. Senyum yang menyimpan badai. Menjelang siang, perutku mulai berbunyi. Aroma kambing guling yang dibakar di sudut ruangan sungguh menggoda iman. Tapi aku ingat pesan Ibu Ratna kemarin. Makanan tamu haram hukumnya menyentuh lidahku. Aku hanya boleh minum air putih dari dispenser karyawan di belakang. Saat aku sedang meneguk air putih di dapur kotor, Raka masuk dengan wajah panik. Jasnya terkena sedikit noda saus merah. "Saras, cepat bersihkan ini. Pak Bupati mau datang sebentar lagi."
Masa aku salaman pakai jas kotor begini? Bentaknya tanpa basa-basi. Aku mengambil lap basah dan membersihkan noda itu dengan telaten. Persis seperti ibu yang mengurusi anak balitanya. Setelah bersih, Raka langsung berbalik pergi tanpa ucapan terima kasih. Meninggalkanku sendirian lagi di antara tumpukan piring kotor dan sisa makanan. Aku menatap punggung suamiku yang menjauh. Dulu, punggung itu terasa seperti tempat bersandar paling nyaman. Sekarang, punggung itu hanya terlihat seperti tembok tebal yang menghalangiku dari kebahagiaan. Aku meraba saku kebayaku, memastikan telepon genggamku masih ada di sana. Sebentar lagi, hanya tinggal menunggu momen yang tepat. Kesabaran adalah senjata yang paling mematikan jika diasah dengan benar. Biarkan mereka tertawa sekarang. Biarkan mereka merasa menjadi raja dan ratu sehari. Karena saat aku mengambil alih kendali nanti, mereka akan sadar bahwa mahkota yang mereka pakai hanyalah terbuat dari kertas yang mudah terbakar. Aku kembali ke posisiku di pojok ruangan, berdiri tegak dengan nampan di tangan, menanti babak selanjutnya dari drama keluarga ini dimulai. Matahari semakin tinggi, dan seiring dengan itu, ego keluarga suamiku juga ikut meroket menembus atap gedung. Menjelang tengah hari, suasana di Geraha Cendrawasih berubah menjadi lautan manusia yang wangi dan berkilauan. Barisan mobil mewah mulai mengular di depan lobi, menurunkan tamu-tamu kehormatan yang kehadirannya sudah ditunggu-tunggu oleh Ibu Ratna sejak bulan lalu. Ada Bapak Bupati beserta istri, anggota Dewan Kota, hingga para pengusaha lokal yang namanya sering muncul di koran. Raka dan Ibu Ratna berdiri di barisan depan penerima tamu dengan senyum yang direkat permanen, seolah-olah mereka adalah pemilik hajatan paling sukses abad ini. Raka bahkan terlihat menyalami tangan Pak Bupati dengan gaya berlebihan. Mengguncangnya terlalu lama sampai Pak Bupati terlihat ingin segera menarik tangannya kembali. Aku sendiri sedang sibuk bermanuver di antara meja-meja bundar, membawa nampan berisi gelas jus jeruk yang mulai berembun. Tugasku semakin berat karena tamu semakin banyak, dan entah kenapa, setiap kali ada gelas kosong, Ibu Ratna sepertinya punya radar gaib yang langsung mendeteksi keberadaanku untuk membereskannya. Namun, tantangan terbesarku bukan pada tumpukan gelas kotor itu, melainkan pada wajah-wajah yang mulai bermunculan di pintu masuk. Jantungku hampir copot saat melihat Pak Wijaya, salah satu rekan bisnis almarhum ayahku yang juga investor besar di perusahaanku, berjalan masuk didampingi asistennya. Pak Wijaya hafal betul wajahku. Kalau dia melihatku memakai kebaya lusuh dan membawa nampan seperti pelayan, dia pasti akan langsung menegur dan membongkar penyamaranku sebelum waktunya. Itu tidak boleh terjadi. Drama ini belum mencapai puncaknya. Dengan gerakan cepat ala ninja yang sedang menyusup, aku segera memutar badan dan bersembunyi di balik pilar besar yang dihiasi rangkaian bunga melati. Aku menahan napas, mengintip sedikit dari celah dedaunan untuk memastikan Pak Wijaya sudah berlalu menuju pelaminan. Untungnya, dia sedang dicegat oleh Raka yang tampak berusaha keras mencari topik pembicaraan agar terlihat akrab. Aku menghela napas lega, menyandarkan punggung ke pilar dingin itu sambil memeluk nampan di dada. Rasanya konyol sekali. Pemilik gedung semegah ini harus main peta umpet di gedungnya sendiri hanya karena takut ketahuan sedang diperlakukan seperti pembantu. Tapi, kesialan memang sedang hobi menempel padaku hari ini. Belum sempat detak jantungku normal. Tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram bahuku dari belakang. Aku tersentak kaget dan hampir menjatuhkan nampan. Saat menoleh, wajah garang Ibu Ratna sudah memenuhi pandanganku. Matanya melotot tajam, hidungnya kembang kempis menahan amarah. "Oh, jadi begini kelakuanmu ya?" Desisnya pelan tapi menusuk. "Orang-orang sibuk kerja, kamu malah enak-enakan ngumpet di balik tiang. Kamu pikir ini acara main peta umpet? Atau kamu lagi nunggu kesempatan buat mencuri sate kambing di meja prasmanan itu? Hah?" Tuduhan itu begitu konyol sampai aku bingung harus marah atau tertawa. "Mencuri sate? Bu, saya bisa membeli peternakan kambingnya kalau saya mau." "Bukan begitu, Bu. Saya tadi cuma merapikan tali sepatu sebentar." Jawabku asal, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Ibu Ratna mendengus jijik. "Alasan saja kamu. Dasar pemalas. Lihat itu, gelas di meja nomor 7 sudah kosong semua. Sana ambil. Awas kalau saya lihat kamu melamun lagi,
Saya suruh kamu cuci piring di belakang sampai malam. Dia mendorong bahuku kasar, memaksaku keluar dari persembunyian. Dengan terpaksa, aku kembali melangkah ke tengah keramaian, menundukkan kepala sedalam mungkin agar tidak ada kenalan yang mengenali wajahku. Aku merasa seperti buronan yang sedang menyusup di markas polisi. Saat aku sedang membereskan gelas di meja nomor 7, insiden yang kutakutkan nyaris terjadi. Pak Wijaya yang baru saja turun dari pelaminan, berjalan melewati mejaku. Langkahnya terhenti tepat di sampingku. Aku membeku, mematung sambil memegang gelas kotor. "Permisi." Suaranya yang berat dan berwibawa terdengar sangat dekat. "Mbak, boleh minta tolong tunjukkan arah ke kamar kecil?" Dia bertanya padaku. Aku tidak berani mengangkat wajah. Kalau aku bicara, dia pasti mengenali suaraku. Aku hanya menunjuk ke arah lorong kiri dengan tangan gemetar, tetap menunduk dalam-dalam. Pak Wijaya terdiam sejenak. Sepertinya dia merasa aneh dengan sikapku. "Terima kasih," katanya pelan, lalu melangkah pergi. Tapi kemudian dia berhenti lagi dan bergumam pada asistennya. "Aneh, postur pelayan tadi mirip sekali dengan putri almarhum Pak Cendrawasih ya? Apa mataku yang salah?" Darahku berdesir hebat mendengar gumaman itu. Asistennya tertawa kecil. "Ah, Bapak salah lihat mungkin. Mana mungkin Bu Saraswati ada di sini jadi pelayan. Pak, beliau kan sibuk mengurus proyek di luar pulau." Mereka pun berlalu sambil tertawa. Aku menghembuskan napas panjang yang sedari tadi kutahan. Hampir saja. Benar-benar hampir saja. Raka yang ternyata memperhatikan kejadian itu dari kejauhan, langsung menghampiriku dengan wajah masam. Dia menarik lenganku, menyeretku sedikit menjauh dari kerumunan. "Kamu ngapain sih tadi sama Pak Wijaya? Jangan bikin malu ya. Jangan sok akrab sama orang kaya. Level kamu itu beda sama mereka. Kalau ditanya, jawab seperlunya saja, jangan caper," bisik Raka dengan nada menekan. Sakit hati ini rasanya sudah kebal. Aku menatap mata suamiku itu lurus-lurus. Aku cuma menunjuk arah toilet. "Mas, tidak lebih." Jawabku datar. Raka memutar bola matanya. "Ya sudah, sana kerja lagi. Ingat, jangan bikin masalah. Ini tamu-tamu penting semua. Kalau sampai ada yang komplain soal pelayanan, kamu yang kena." Dia lalu pergi meninggalkanku, kembali memasang topeng senyum ramahnya untuk menyambut tamu lain. Aku menatap punggungnya dengan tatapan nanar. Raka, kamu sibuk menjaga citra di depan orang lain, tapi lupa menjaga perasaan istrimu sendiri. Kamu takut aku bikin malu di depan Pak Wijaya. Padahal kalau Pak Wijaya tahu siapa aku sebenarnya, kamulah yang akan kehilangan muka sampai ke akar-akarnya." Siang berganti sore, dan kaki ini rasanya sudah mau patah. Tapi pesta belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Musik dangdut mulai diputar, menggantikan musik orkestra yang elegan. Suasana semakin cair dan berisik. Tania terlihat sedang berjoget di atas panggung bersama teman-temannya. Gaun pengantin keduanya yang berekor panjang menyapu lantai panggung. Dia tertawa lepas, menikmati momen menjadi pusat perhatian dunia. Di sudut lain, Ibu Ratna sedang pamer perhiasan emasnya pada segerombolan ibu-ibu arisan. Dia bercerita dengan lantang tentang betapa suksesnya anak laki-lakinya menyewa gedung ini, seolah Raka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak ada satupun dari mereka yang peduli padaku. Si Upik Abu yang berdiri pegal di pojok ruangan. Aku memutuskan untuk mengambil jeda sejenak. Aku berjalan menuju pintu kaca besar yang menghadap ke taman samping, tempat di mana tidak ada orang yang melihat. Di kaca itu, aku melihat pantulan diriku. Rambut yang mulai berantakan, keringat yang menetes di pelipis, dan baju coklat kusam yang menyedihkan. Tapi anehnya, aku tidak merasa sedih. Di balik penampilan gembel ini, aku melihat kilatan api di mataku sendiri. Api yang siap membakar semua kepalsuan ini. Aku meraba saku, merasakan dinginnya logam telepon genggamku. Sebentar lagi, Raka. Sebentar lagi, Ibu. Nikmatilah tawa kalian yang tersisa, karena setelah ini, air mata kalian tidak akan cukup untuk memadamkan amarahku. Aku membetulkan letak sanggulku,
menarik napas dalam-dalam, dan kembali masuk ke medan perang. Babak penentuan sudah di depan mata. Suasana pesta semakin sore bukannya semakin surut, malah semakin menggila. Musik dangdut koplo berdentum keras dari pengeras suara, membuat kaca-kaca jendela gedung ikut bergetar. Tamu-tamu undangan yang sudah kekenyangan kini sibuk berfotoria, sementara piring-piring kotor menumpuk seperti menara Pisa yang siap rubuh kapan saja. Lenganku rasanya sudah mati rasa saking seringnya bolak-balik mengangkat nampan berat berisi gelas bekas sirup yang lengket. Kalau ada olimpiade angkat piring kotor, aku yakin medali emas sudah pasti melingkar di leherku sekarang. Ironisnya, di gedung milikku sendiri ini, aku bekerja lebih keras daripada kuli panggul di pasar induk. Insiden itu bermula dari hal sepele. Tania baru saja turun dari panggung pelaminan dengan gaun keduanya yang super lebar dan penuh renda. Dia berjalan membelah kerumunan tamu dengan dagu terangkat tinggi, persis seperti peragawati yang sedang berjalan di panggung mode Paris. Bedanya Tania berjalan menuju stan es krim puter. Aku sedang berjalan tergesa-gesa dari arah berlawanan, membawa nampan berisi tumpukan piring bekas sate yang sausnya masih belepotan. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlarian mengejar balon dan menabrak kakiku. Aku kehilangan keseimbangan. Tubuhku oleng ke kiri. Aku berusaha sekuat tenaga agar piring-piring kotor itu tidak jatuh menimpa anak kecil itu. Gerak refleksku berhasil menyelamatkan si anak kecil dan piring-piring kotor itu. Tapi sialnya, segelas air mineral yang ada di pinggir nampan tergelincir jatuh. Air itu tumpah, menciprat sedikit, benar-benar hanya sedikit, ke ujung gaun Tania yang menyapu lantai. Reaksi Tania sungguh di luar nalar. Dia tidak sekadar kaget. Dia berteriak histeris seolah-olah aku baru saja menyiramnya dengan air keras atau melepaskan sekandang kecoa ke bajunya. "Ah, gaun aku! Gaun mahalku!" teriak Tania melengking. Suaranya bahkan mengalahkan suara penyanyi dangdut di panggung. "Dasar buta! Kamu lihat nggak sih kalau jalan? Ini gaun suaannya mahal tahu. Kalau rusak gimana?" Seluruh aula mendadak hening. Musik berhenti seketika. Ratusan pasang mata kini tertuju pada kami. Aku berdiri mematung, masih memegang nampan berat itu, mencoba menjelaskan. "Maaf, Tan. Tadi ada anak kecil lari. Aku cuma..." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, sesosok bayangan berbaju merah marun melesat datang secepat kilat. Itu Ibu Ratna. Entah dia punya ilmu teleportasi atau memang sudah mengintaiku sejak tadi. Tiba-tiba dia sudah berdiri di hadapanku dengan wajah merah pada menahan murka. Tanpa bertanya apa yang terjadi, tanpa memberi kesempatan aku bernapas, tangannya melayang cepat ke udara. Plak! Suara tamparan itu terdengar begitu nyaring dan renyah, menggema di seluruh ruangan yang senyap. Pipiku terasa panas menyengat, seolah baru saja ditempelkan setrika panas. Kepalaku tertoleh ke samping karena kerasnya tamparan itu. Nampan di tanganku akhirnya terlepas, jatuh berantakan ke lantai, menimbulkan suara gaduh pecahan piring yang menambah dramatis suasana. Rasa perih menjalar cepat, tapi rasa malu jauh lebih menyakitkan. Di depan ratusan tamu, di depan karyawan-karyawanku sendiri yang sedang menyamar, aku ditampar oleh mertuaku. "Dasar wanita kampung tidak berguna," bentak Ibu Ratna. Telunjuknya menuding tepat di depan hidungku. Napasnya memburu. "Kamu ini bisanya cuma bikin susah. Dari dulu masuk ke keluarga ini cuma bawa sial. Sekarang pesta adik iparmu juga mau kamu hancurkan. Apa kamu iri melihat Tania bahagia?" "Hah!" Aku memegangi pipiku yang berdenyut nyeri. Mataku berkaca-kaca, bukan karena cengeng, tapi karena refleks menahan sakit fisik. Aku mencari sosok Raka di antara kerumunan. Berharap, kali ini saja, suamiku itu punya sedikit nyali untuk maju dan berkata, "Cukup, Bu." Tapi harapan tinggal harapan. Raka memang berlari mendekat, tapi bukan untuk melindungiku. Dia justru berdiri di samping ibunya, menatapku dengan tatapan jijik seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. "Ya ampun, Saras!" seru Raka frustrasi, sambil mengacak-acak rambutnya yang klimis. "Kamu ini kenapa sih ceroboh banget? Bikin malu saja. Lihat tuh gaun Tania jadi basah."
Kamu tahu nggak sih kita sewa gedung dan baju ini pakai uang mahal? Uangku, bukan uang recehanmu. Tania masih sesenggukan lebay sambil mengibaskan gaunnya yang sebenarnya cuma basah seukuran koin. Usir dia, Mas. Usir dia. Aku nggak mau lihat muka pembawa sial ini di pestaku. Dia pasti sengaja mau bikin aku jelek di depan tamu-tamu. Rengek Tania manja. Ibu Ratna kembali maju selangkah, mendorong bahuku kasar hingga aku terhuyung mundur. Dengar itu? Pergi sana. Pulang. Jangan tampakkan wajahmu lagi di sini. Masuk lewat pintu belakang. Keluar lewat pintu belakang. Sadar diri sedikit. Kamu itu cuma numpang hidup di sini. Gedung mewah begini bukan tempat buat orang udi kayak kamu yang jalannya saja nggak becus. Kata-kata itu meluncur deras. Disaksikan oleh Pak Bupati yang melongo, rekan-rekan bisnisku yang ternganga, dan Pak Dharma yang berdiri kaku di pojok ruangan dengan tangan mengepal menahan amarah. Suasana benar-benar mencekam. Aku bisa melihat beberapa tamu berbisik-bisik, menatapku dengan tatapan kasihan bercampur hinaan. Oh, itu istrinya? Kasihan ya, kayak pembantu. Bisik salah satu tamu yang berdiri dekat situ. Sakit di pipiku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Dingin. Air mataku yang tadi hampir tumpah, mendadak kering kembali. Rasa sedih itu menguap, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Selama 2 tahun aku menahan diri. Selama 2 tahun aku menelan semua hinaan demi menjadi istri yang berbakti. Tapi hari ini, detik ini, tamparan Ibu Ratna telah memutus tali kesabaranku yang terakhir. Aku menegakkan tubuhku perlahan, mengabaikan rasa sakit di pipi kiri. Aku menatap mata Raka, lalu beralih ke Ibu Ratna, dan terakhir ke Tania. Tatapanku bukan lagi tatapan Sarasi menantu penurut. Ini adalah tatapan Saraswati Cendrawasih, wanita yang biasa memecat manajer tidak becus hanya dengan satu jentikan jari. Aku menyeka sudut bibirku yang sedikit perih, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat Raka tiba-tiba merasa tidak nyaman. Baik, kataku pelan, tapi suaranya terdengar jelas di keheningan itu. Kalian minta aku pergi? Aku akan pergi. Tapi sebelum itu, ada satu hal kecil yang harus kita luruskan. Aku merogoh saku kebayaku yang lusuh, mengeluarkan telepon genggamku. Layarnya menyala, menampilkan sebuah nomor kontak darurat yang sudah kusiapkan sejak kemarin. Ibu Ratna mendengus meremehkan. Mau nelpon siapa kamu? Mau ngadu ke emak bapakmu di kuburan? Atau mau panggil tukang ojek? Aku tidak menjawab. Jariku menekan tombol panggil. Mataku menatap lurus ke arah Pak Dharma yang berdiri siaga di pojok ruangan. Ini waktunya pertunjukan yang sebenarnya dimulai. Kalian ingin drama? Baiklah. Aku akan berikan drama kolosal yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Panggung ini milikku, dan sutradaranya baru saja mengambil alih kendali. Rasa panas di pipi kiri ini bukan sekadar sakit fisik, tapi seperti stempel penghinaan yang dicapkan di depan ratusan saksi mata. Rasanya lebih menyengat daripada terkena percikan minyak goreng panas saat memasak di dapur sempit mertuaku. Aku masih memegangi pipiku, menatap nanar ke arah lantai marmer yang kini dipenuhi pecahan piring dan sisa makanan. Detik itu, waktu seolah berjalan sangat lambat. Aku melihat sepatu pantofel Raka mendekat. Jantungku sempat berdesir. Ada secuil harapan bodoh yang muncul di benakku. Mungkin, hanya mungkin, suamiku akhirnya sadar dan akan memelukku, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Tapi harapan itu hancur berkeping-keping secepat piring yang baru saja kujatuhkan. Tangan Raka memang terulur, tapi bukan untuk mengusap pipiku atau membantuku berdiri. Dia justru mendorong bahuku kasar, membuatku terhuyung mundur hampir menabrak meja prasmanan. Kamu ini punya otak tidak sih, Saras? Bentak Raka. Urat lehernya menonjol keluar saking kencangnya dia berteriak. Wajahnya yang tadi sok wibawa menyalami pejabat, kini merah pada menahan malu. Sudah dibilang jangan bikin ulah. Lihat itu gaun Tania. Itu gaun sewaan dari perancang terkenal. Kalau rusak, kamu mau bayar pakai apa? Pakai ginjalmu. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tamparan Ibu Ratna. Suamiku sendiri,
Laki-laki yang kucintai dan kubantu diam-diam selama ini, lebih mengkhawatirkan sepotong kain sewaan daripada harga diri istrinya yang baru saja diinjak-injak di depan umum. Aku menatap mata Raka dalam-dalam. Di sana, aku tidak lagi melihat cinta. Aku hanya melihat ketakutan. Ketakutan kehilangan muka, ketakutan dianggap tidak mampu, dan ketakutan pada ibunya. Ibu Ratna tidak mau ketinggalan momen untuk membenamkanku lebih dalam. Dia melangkah maju, berkacak pinggang dengan dagu terangkat, persis seperti nyonya besar di film-film zaman dulu. Dengar baik-baik ya, wanita tak tahu diri. Suaranya lantang, sengaja dikeraskan agar tamu-tamu di barisan belakang pun bisa mendengar pidato kemenangannya. Kami menyewa gedung mewah ini, Geraha Cendrawasih ini, dengan uang hasil keringat anakku. Raka bekerja keras banting tulang supaya kami bisa pesta di tempat terhormat ini. Tempat ini suci bagi orang-orang berkelas, bukan tempat sampah buat orang miskin dan ceroboh sepertimu. Aku hampir saja tertawa mendengar bualannya. Uang Raka? Gaji Raka sebulan bahkan tidak cukup untuk membayar biaya listrik lampu kristal gantung yang ada di atas kepalanya itu selama 1 jam. Keringat Raka? Yang ku tahu, Raka lebih sering berkeringat karena main game di telepon genggamnya daripada bekerja. Tapi tentu saja, mereka tidak tahu itu. Mereka hidup dalam gelembung kebohongan yang mereka tiup sendiri. Dan hari ini, gelembung itu sudah terlalu besar. Sadar diri, Saras, tambah Tania, masih sambil mengibaskan gaunnya yang sebenarnya sudah kering kena angin. Mending kamu pulang kampung saja sana. Nanam padi atau apalah. Di sini kamu cuma bikin polusi mata. Ih, sebel banget aku. Tamu-tamu mulai berbisik semakin kencang. Beberapa menatapku dengan jijik, terhasut oleh omongan Ibu Ratna. Oh, jadi itu cuma benalu ya? Bisik seseorang. Pantesan bajunya jelek begitu. Ternyata cuma numpang hidup. Sahut yang lain. Anehnya, saat mendengar semua cacian itu, air mataku justru berhenti mengalir. Rasa sedih yang tadi menyesakkan dada mendadak lenyap, digantikan oleh kekosongan yang dingin, lalu perlahan terisi oleh keberanian yang membara. Aku menegakkan punggungku. Aku merapikan sedikit tatanan rambutku yang berantakan. Aku menyeka sisa air mata di sudut mata dengan gerakan tegas. Cukup sudah sandiwara, istri soleha yang teraniaya, ini. Aku merogoh saku kebaya coklatku, mengeluarkan telepon genggam hitam yang selama ini selalu kusembunyikan di dalam tas kresek agar tidak ketahuan kalau itu barang mahal. Aku mengusap layarnya, membuka kunci, dan mencari satu nama di daftar panggilan cepat. Melihatku memegang telepon, Raka tertawa meremehkan. Tawa yang terdengar sumbang di telingaku. Hah, lihat Bu, dia mau nelpon siapa itu? Paling mau nelpon tukang ojek buat jemput. Atau mau ngadu ke tetangga kontrakan lamanya? Ejek Raka. Ibu Ratna ikut menimpali sambil terkekeh sinis. Biarkan saja, Kak. Paling dia mau pinjam uang buat ganti rugi piring pecah itu. Kasihan, gayanya sok pegang HP, padahal pulsanya paling kosong. Aku mengabaikan gonggongan mereka. Dengan tenang, aku menempelkan benda pipi itu ke telinga. Mataku tidak lepas menatap wajah-wajah sombong di hadapanku itu. Aku ingin merekam ekspresi kemenangan mereka detik ini, supaya nanti aku bisa membandingkannya dengan wajah mereka 5 menit lagi. Nada sambung berbunyi 2 kali. Lalu terdengar suara berat dan tegas di seberang sana. Halo? Siap perintah, Ibu. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan otoritas yang selama ini kupendam. Suaraku tidak berteriak, tidak meledak-ledak, tapi rendah, dingin, dan penuh penekanan. Pak Dharma, panggilku. Raka dan Ibu Ratna mengernyitkan dahi. Mereka mungkin berpikir, siapa Dharma? Tukang sayur? Bawa seluruh tim keamanan masuk ke aula utama sekarang juga. Lanjutku tanpa memutus kontak mata dengan Ibu Ratna. Kunci semua pintu akses keluar kecuali pintu lobi utama. Dan satu lagi, Pak. Aku memberi jeda sedikit, menikmati kebingungan yang mulai merambat di wajah Raka. Perintahkan teknisi untuk mematikan seluruh sistem penyejuk udara dan lampu hias utama di gedung ini. Saya beri waktu 60 detik.
Aku menurunkan telepon genggamku dan memutus sambungan. Keheningan aneh melanda lingkaran kecil kami. Raka menatapku dengan mulut sedikit terbuka. Matanya berkedip-kedip bingung seperti lampu bohlam yang mau putus. Ibu Ratna memiringkan kepalanya. Masih berusaha mencerna apa yang baru saja dia dengar. Kamu ngomong apa barusan? Tanya Raka terbata-bata. Nadanya campuran antara bingung dan ingin marah tapi ragu. Pak Dharma, keamanan? Matikan lampu? Kamu sudah gila ya Saras? Kesurupan setan gedung apa kamu? Ibu Ratna tertawa lagi. Tapi kali ini tawanya terdengar dipaksakan. Ada nada cemas yang terselip di sana. Halah! Dia itu stres. Kebanyakan mikir utang mungkin. Mana ada orang gila yang bisa nyuruh-nyuruh satpam gedung mewah ini? Dia pikir dia siapa? Pemilik gedung. Ibu Ratna mengucapkan kata, pemilik gedung, dengan nada mengejek yang luar biasa. Dia tidak tahu. Kalimat itu adalah ramalan paling akurat yang pernah dia ucapkan seumur hidupnya. Aku hanya tersenyum miring. Tunggu saja, Bu. Kita hitung mundur sama-sama. 50 detik lagi. Jawabku santai sambil melipat tangan di dada. Berdiri tegak di antara pecahan piring, bukan lagi sebagai upik abu, tapi sebagai sang pemilik tahta yang sedang menunggu pasukannya datang. Keringat dingin mulai terlihat menetes di pelipis Raka. Dia mulai sadar. Ada sesuatu yang sangat salah di sini, dan firasat buruk mulai merayapi punggungnya. 60 detik itu waktu yang singkat kalau kita sedang asyik bermain media sosial. Tapi rasanya lama sekali kalau sedang menunggu nasib orang sombong diputar-balikan. Raka dan Ibu Ratna masih sibuk menertawakanku. Seolah aku baru saja menceritakan lelucon paling konyol sedunia. Mereka pikir teleponku tadi hanyalah gertakan sambal dari orang stres yang sudah putus asa. Raka bahkan sempat menepuk pundakku dengan gaya sok akrab yang menyebalkan. Bilang kalau aku sebaiknya segera periksa ke dokter jiwa sebelum semakin parah. Tania ikut-ikutan mencibir sambil membetulkan bulu mata palsunya yang hampir copot karena kebanyakan menangis buaya tadi. Mereka benar-benar tidak sadar kalau jarum jam dinding sedang berdetak menghitung mundur kehancuran pesta pora mereka. Belum sempat tawa mereka reda, tiba-tiba pintu utama aula terbuka lebar dengan suara dentuman yang cukup keras. Suara tawa di ruangan itu mendadak mati, tergantikan oleh suara langkah kaki tegap yang berderap serentak. Bukan satu atau dua orang, tapi 12 petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam safari hitam lengkap masuk berbaris dengan rapi. Di depan mereka, berjalan Pak Dharma dengan wajah kaku dan serius, memegang radio panggil di tangan kirinya. Aura yang mereka bawa begitu mengintimidasi hingga membuat Pak Bupati yang sedang mengunyah lemper pun berhenti mengunyah. Tamu-tamu undangan menepi secara otomatis, membelah lautan manusia seperti adegan di film-film kolosal. Wajah Ibu Ratna yang tadinya mengejek, mendadak berubah cerah sumringah. Dia menepuk tangan Raka dengan girang, mengira pasukan keamanan itu datang untuk menyelamatkan reputasi pestanya. Logika Ibu Ratna memang ajaib. Dia pikir karena dia penyewa, yang mengaku-ngaku VIP, maka fasilitas keamanannya juga sekelas presiden. Dengan percaya diri tingkat dewa, Ibu Ratna melangkah maju menyambut Pak Dharma, merentangkan tangan seolah menyambut pahlawan yang pulang perang. Senyumnya lebar sekali, memamerkan gigi emasnya yang berkilau di bawah lampu kristal. Nah, ini baru pelayanan kelas 1. Seru Ibu Ratna lantang, sengaja pamer pada tamu-tamu di sekitarnya. Dia menunjuk-nunjuk ke arahku dengan telunjuknya yang lentik. Bagus sekali Pak, Bapak datang tepat waktu. Tolong ya, Pak, serat wanita gila ini keluar dari gedung. Dia sudah bikin onar, memecahkan piring, dan mengotori gaun anak saya. Dia ini orang stres yang menyusup masuk, bikin malu keluarga kami saja. Cepat Pak, buang dia ke tempat sampah sekalian. Raka tidak mau ketinggalan momen untuk terlihat berkuasa. Dia ikut maju berdiri di samping ibunya, membusungkan dada ayamnya yang tidak seberapa bidang itu. Betul Pak, timpal Raka dengan nada sok memerintah. Saya Raka, yang menyewa gedung ini. Saya perintahkan kalian untuk mengamankan perempuan berbaju coklat lusuh ini. Kalau perlu, panggil polisi sekalian biar dia kapok. Jangan sampai tamu-tamu terhormat saya terganggu gara-gara satu lalat ini.
Pak Dharma terus berjalan mendekat tanpa memperlambat langkahnya sedikit pun. Wajahnya datar, tatapannya lurus ke depan. Sama sekali tidak menoleh ke arah Raka ataupun Ibu Ratna yang sedang berkoar-koar. Ibu Ratna mulai bingung kenapa pahlawannya tidak merespons. Dia melambaikan tangan di depan wajah Pak Dharma. "Halo, Pak. Bapak dengar saya tidak sih?" Saya bilang tangkap dia. Teriaknya mulai kesal karena merasa diabaikan. Tapi Pak Dharma, dengan dinginnya, berjalan melewati Ibu Ratna begitu saja. Seolah-olah mertuaku itu hanyalah tiang bendera yang tidak kasat mata. Hembusan napas kaget terdengar serentak dari para tamu saat Pak Dharma dan 12 anak buahnya berhenti tepat di hadapanku. Di depan si wanita berbaju lusuh yang baru saja ditampar. Suasana mendadak hening, senyap, mencekam. Raka melongo. Tangannya masih menggantung di udara. Ibu Ratna mematung dengan mulut terbuka lebar. Cukup lebar untuk lalat masuk bersarang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa petugas keamanan malah mengepung si pembantu, dan bukan menyeretnya keluar? Detik berikutnya adalah pemandangan yang membuat jantung Raka sepertinya berhenti berdetak sesaat. Pak Dharma, sosok manajer gedung yang berwibawa itu, membungkukkan badannya 90 derajat di depanku. Gerakan itu diikuti serentak oleh 12 petugas keamanan di belakangnya. "Maafkan keterlambatan kami, Ibu Saraswati," ucap Pak Dharma dengan suara lantang dan penuh hormat yang menggema di seluruh ruangan. "Kami siap menerima perintah Ibu. Keamanan sepenuhnya sudah di bawah kendali kami." Duniaku rasanya berhenti berputar. Tapi dunia Raka dan keluarganya baru saja runtuh. Kata Ibu Saraswati, yang diucapkan dengan nada penuh penghormatan itu menggantung di udara, menjadi teka-teki paling mematikan bagi semua orang di sana. Tamu-tamu mulai kasak-kusuk. Bisikan-bisikan bingung berubah menjadi dengungan lebah. Raka mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. "Ibu Saraswati?" gumamnya pelan. Matanya bolak-balik menatapku dan Pak Dharma dengan tatapan tidak percaya. "Pak, Bapak salah orang kali. Dia ini cuma istri saya. Orang kampung. Kenapa Bapak panggil dia Ibu?" Aku tidak menjawab pertanyaan Raka. Aku bahkan tidak menoleh padanya. Mataku masih terkunci pada Pak Dharma yang masih membungkuk, menunggu reaksiku. Dengan perlahan, aku mengangkat tangan kananku, memberi isyarat agar mereka tegak kembali. "Terima kasih, Pak Dharma," jawabku tenang. Suaraku terdengar jernih di tengah kebingungan masal itu. "Kerja bagus. Tapi sepertinya ada hama yang terlalu berisik di sini. Saya jadi kurang nyaman." Belum sempat Raka atau Ibu Ratna mencerna situasi gila ini, tiba-tiba terdengar suara klik keras dari arah ruang kontrol. Detik berikutnya, lampu kristal raksasa yang megah di langit-langit itu padam. Gelap. Bukan gelap gulita total, tapi cukup gelap untuk membuat suasana pesta yang meriah tadi langsung berubah menjadi suram dan menakutkan. Bersamaan dengan itu, suara dengung mesin penyejuk udara yang sejak pagi mendinginkan ruangan mati seketika. Hawa dingin perlahan mulai menguap, digantikan oleh udara pengap yang mulai merayap naik. Kepanikan kecil mulai terjadi. Tania berteriak histeris di pelaminan. Takut kegelapan akan merusak riasannya. Tamu-tamu mulai ribut, menyalakan lampu dari telepon genggam mereka. Di tengah keremangan itu, aku berdiri tegak dikelilingi pasukan berbaju hitam, sementara Raka dan keluarganya berdiri gemetar di seberangku, terlihat kecil dan menyedihkan. Panggung sandiwara mereka sudah kumatikan lampunya. Sekarang, sorotan lampu hanya tertuju padaku, sang sutradara yang baru saja mengambil alih pertunjukan. "Selamat datang di realitas yang sebenarnya, Mas Raka," bisikku pelan, diiringi senyum tipis yang tak terlihat oleh siapapun di kegelapan itu. Gelap yang tiba-tiba menyelimuti aula itu bukan sekadar ketiadaan cahaya, tapi seperti tamparan kenyataan yang membekukan semua orang. Ratusan cahaya putih dari lampu telepon genggam para tamu mulai menyala satu persatu, menciptakan pemandangan aneh seperti ribuan kunang-kunang yang tersesat di dalam gua. Di tengah remang-remang cahaya itu, wajah Raka terlihat seperti kain cucian basah yang belum diperas, pucat, kusut, dan tidak berbentuk. Dia menatapku dengan mata melotot. Mulutnya bergerak-gerak seperti ikan mas koki yang kehabisan oksigen,
tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya yang pas-pasan itu sepertinya sedang bekerja sangat keras mencoba menyambungkan benang merah antara istri kampungannya, pasukan keamanan yang membungkuk hormat, dan lampu gedung yang mati total. Ibu Ratna yang pertama kali memecah keheningan dengan suara cemprengnya yang khas, meski kali ini terdengar agak gemetar. Ini apa-apaan? Kenapa lampunya mati? Hei, Pak Satpam, jangan main-main ya. Kami ini bayar mahal. Nyalakan lagi lampunya. Nanti bedak saya luntur kalau kepanasan. Teriaknya sambil ngibas-ngibaskan kipas cendana. Dia masih berusaha menyangkal situasi. Masih berpikir kalau dia punya kuasa di sini. Dia menoleh padaku dengan tatapan menuduh. Saras, ini pasti ulahmu kan? Kamu sekongkol sama tukang listrik buat ngerjain kami kan? Dasar menantu durhaka. Berapa kamu bayar mereka? Pakai uang curian dari dompet Raka ya? Aku tertawa kecil. Tawa yang sangat ringan. Tapi di keheningan aula itu, suaranya terdengar mengerikan. Uang curian dari dompet Raka? Ulangku pelan sambil geleng-geleng kepala. Bu, asal ibu tahu saja. Dompet Raka itu isinya lebih banyak bon utang daripada uang merahnya. Kalau saya mau menyuap satu orang satpam di sini saja, saya butuh gaji Raka selama 5 tahun penuh tanpa makan. Jadi, tolong pakai logika ibu sedikit, kalau memang masih ada sisanya. Raka yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan Pak Bupati dan tamu undangan, akhirnya meledak. Dia maju selangkah hendak meraih tanganku. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. Jaga mulutmu, Saras. Jangan bikin malu aku di sini. Pak Dharma, atau siapalah nama Bapak, tangkap perempuan ini. Dia sudah gila. Dia cuma istri saya yang tidak tahu diuntung. Jangan percaya omongannya. Raka berteriak memerintah Pak Dharma. Tapi belum sempat jari Raka menyentuh ujung kebayaku, 2 petugas keamanan bertubuh kekar langsung pasang badan, menghalangi langkah Raka dengan dada bidang mereka yang sekeras tembok beton. Raka terpental mundur. Nyaris jatuh terjengkang kalau tidak menabrak meja prasmanan. Pak Dharma melangkah maju, berdiri tepat di sampingku dengan sikap sempurna. Dia tidak memedulikan Raka yang sedang megap-megap kehabisan napas. Tatapannya tajam menghunus ke arah keluarga suamiku. Maaf, Saudara Raka, ucap Pak Dharma dengan suara bariton yang berat. Saya tidak menerima perintah dari penyewa yang menunggak pembayaran catering. Saya hanya menerima perintah dari pemilik sah gedung Graha Cendrawasih ini. Dan pemilik itu sedang berdiri di hadapan Anda sekarang. Pernyataan itu mendarat seperti bom atom di tengah pesta. Tania yang sedang sibuk membetulkan gaunnya langsung berhenti bergerak. Ibu Ratna mematung dengan mulut menganga lebar. Tamu-tamu undangan menahan napas serentak. Raka menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha menolak kenyataan. Pemilik? Maksud Bapak? Saras? Tidak mungkin. Bapak pasti salah orang. Dia ini yatim piatu miskin. Pak, Bapak pasti ditipu. Dia cuma pintar akting. Bantah Raka histeris. Suaranya pecah saking paniknya. Aku melangkah maju mendekati Raka. Cahaya dari lampu telepon genggam tamu menyorot wajahku, membuatku merasa seperti artis papan atas yang sedang diwawancara. Bedanya ini wawancara tentang kehancuran rumah tangga. Kamu bilang aku miskin, Mas? Tanyaku lembut, tapi penuh bisa. Selama 2 tahun ini, kamu tidak pernah bertanya siapa nama lengkap ayahku, kan? Kamu cuma tahu namanya Pak Cendrawasih, petani di desa. Kamu tidak tahu kalau petani yang kamu hina itu menanam beton dan gedung pencakar langit di seluruh kota ini, bukan menanam padi. Aku menunjuk ke arah lambang burung cendrawasih emas yang terukir besar di dinding utama aula, tepat di atas pelaminan. Lihat lambang itu, Mas. Itu lambang keluarga saya. Saraswati Cendrawasih. Gedung ini, hotel di seberang jalan, dan pusat perbelanjaan tempat kamu sering cuci mata. Tapi tidak pernah beli apa-apa itu. Semuanya milik keluarga saya. Milik saya. Kaki Raka lemas seketika. Dia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Matanya kosong menatapku, seolah melihat hantu. Semua kebohongan yang dia bangun, semua kesombongan tentang koneksi orang dalam,
Semua bualannya tentang gaji besar, hancur lebur dalam hitungan detik. Dia menyadari satu hal yang sangat fatal. Dia baru saja menghina dan merendahkan tangan yang selama ini memberinya makan. Ibu Ratna yang berdiri di sampingnya tampak seperti orang yang terkena serangan jantung mendadak. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari bedak tebal yang dipakainya. Dia memegang dada, napasnya tersengal-sengal. Tidak mungkin kamu pembantu. Racau Ibu Ratna tidak jelas. Aku menoleh ke arah Pak Dharma, mengabaikan drama keluarga yang menyedihkan itu. Sudah cukup basa-basinya. Pak Dharma, kataku tegas, batalkan izin penggunaan gedung ini detik ini juga. Mereka telah melanggar klausul kontrak nomor 27 tentang perilaku sopan dan menjaga ketertiban. Saya tidak mau gedung warisan ayah saya dikotori oleh orang-orang yang tidak punya etika seperti mereka. Siap, laksanakan Ibu, jawab Pak Dharma tegas. Dan satu lagi, tambahku sambil melirik Tania yang sudah menangis meraung-raung di pelaminan yang gelap. Perintahkan tim dapur untuk menarik semua makanan yang belum disentuh. Bagikan ke panti asuhan terdekat atas nama keluarga Cendrawasih. Jangan biarkan mereka makan satu butir nasi pun dari tempat ini. Biar mereka kenyang makan gengsi mereka sendiri. Suasana menjadi kacau balau. Para pelayan yang tadinya diam, langsung bergerak cepat membereskan meja prasmanan sesuai perintahku. Piring-piring ditarik, panci-panci ditutup. Tamu-tamu undangan yang menyadari pesta sudah bubar dan tuan rumah sedang dipermalukan habis-habisan, mulai beringsut mundur menuju pintu keluar. Mereka tidak mau terlibat dalam skandal memalukan ini. Raka masih terduduk di lantai, menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikan. Saras, sayang, ini cuma salah paham kan? Kita bisa bicara baik-baik di rumah kan? Mas minta maaf, Mas hilaf. Bicara di rumah? Potongku cepat sambil tersenyum sinis. Rumah yang mana, Mas? Rumah yang cicilannya diam-diam aku lunasi setiap bulan karena gajimu habis buat gaya hidup ibumu? Mulai besok, silakan cari tumpangan lain. Karena aku sudah selesai jadi donatur tetap di panti sosial bernama Keluarga Raka. Aku membalikan badan, berjalan menjauh meninggalkan mereka yang masih terpukul oleh kenyataan pahit. Langkahku terasa ringan. Seolah beban ribuan kilo yang selama 2 tahun ini kupikul di pundak, baru saja kuhempaskan ke lantai. Di belakangku, terdengar suara tangisan Ibu Ratna yang meraung memanggil namaku, tapi bagiku, itu hanyalah suara angin lalu yang tidak lagi punya arti. Permainan sudah berakhir, dan pemenangnya sudah jelas siapa. Kekacauan di aula itu kini terlihat seperti pasar malam yang bubar karena hujan badai. Bedanya tidak ada hujan air, yang ada hanya hujan rasa malu. Tamu-tamu undangan yang tersisa berlarian kecil menuju pintu keluar, menutupi wajah mereka dengan tas tangan atau undangan, takut kalau-kalau ada wartawan nyasar yang meliput skandal memalukan ini. Lucunya, beberapa ibu-ibu masih sempat-sempatnya menyelipkan 1-2 kue lemper ke dalam tas mereka sebelum kabur. Mungkin prinsip, rugi bandar jangan sampai rugi perut, masih berlaku meski lampu sudah padam. Aku hanya berdiri diam di tengah ruangan, memperhatikan runtuhnya kerajaan kecil yang dibangun keluarga suamiku di atas pondasi kebohongan. Di sudut pelaminan yang gelap, drama babak baru sedang dimulai. Orang tua Bimo, mertua Tania yang merupakan pejabat daerah itu, akhirnya turun tangan. Wajah Pak Besan merah padam. Kumis tebalnya bergetar menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Dia merasa ditipu mentah-mentah. Selama ini Raka dan Ibu Ratna selalu membual kalau mereka keluarga terpandang yang punya koneksi luas. Ternyata menyewa gedung saja tidak becus, malah diusir pemiliknya sendiri. Pak Besan menunjuk-nunjuk wajah Ibu Ratna yang masih terduduk lemas di kursi pelaminan. Suara bentakannya menggelegar, mengalahkan suara tangisan Tania yang mirip sirine ambulan rusak. Jadi ini kelakuan kalian, bentak Pak Besan. Kalian bilang gedung ini gratis karena koneksi Raka? Kalian bilang Raka itu manajer sukses? Ternyata apa? Kalian cuma penipu. Kalian mempermalukan keluarga besar saya di depan kolega-kolega saya. Mulai detik ini, jangan harap saya mau mengakui kalian sebagai kerabat. Ibu Ratna mencoba bangkit, memegangi tangan Pak Besan dengan sisa tenaganya. Wajahnya memelas minta dikasihani. Pak,
Tolong Pak, jangan begitu. Ini salah paham. Menantu saya itu, si Saras, dia memang gila. Dia cuma mau merusak kebahagiaan kita. Jangan percaya sama dia, Pak. Ibu Ratna masih saja berusaha memutarbalikkan fakta. Padahal faktanya sudah jelas terpampang nyata di depan mata. Pak Besan menepis tangan Ibu Ratna kasar. Gila? Yang gila itu kamu. Saya lihat sendiri semua satpam tunduk sama dia. Kamu pikir saya bodoh? Ayo Bimo, kita pulang. Batalkan resepsi besok di rumah kita. Saya tidak sudi punya menantu dari keluarga penipu. Bimo, calon suami Tania, tampak bingung. Dia menatap Tania yang luntur riasannya, lalu menatap bapaknya yang galak. Sebagai anak mama yang penurut, Bimo akhirnya memilih mengikuti bapaknya, meninggalkan Tania yang meraung-raung memanggil namanya di kegelapan. Mas Bimo, jangan tinggalkan aku. Gaunku belum lunas sewanya. Mas, teriak Tania putus asa. Sungguh romantis sekali kisah cinta mereka. Hancur hanya karena urusan gedung dan gengsi. Sementara itu, Raka merangkak mendekatiku. Kemeja mahalnya sudah keluar dari celana. Rambutnya acak-acakan persis ayam jago yang kalah sabung. Dia mencoba meraih ujung kakiku. Tapi Pak Dharma dengan sigap menghalanginya dengan sepatu bot besarnya. Raka mendongak. Matanya basah oleh air mata buaya. Saras, Dek Saras. Panggilnya dengan suara serak. Tolonglah, jangan begini. Kasihan ibu, kasihan Tania. Kita ini suami istri. Harusnya saling menutupi aib. Kamu tidak sayang sama Mas lagi? Ingat janji pernikahan kita, Dek. Aku tertawa renyah. Tawa yang membuat Raka merinding. Janji pernikahan? Janji yang mana, Mas? Janji untuk saling menghormati? Atau janji untuk menafkahi? Seingatku, dua-duanya sudah kamu langgar sejak bulan pertama kita menikah. Kamu minta aku menutupi aib? Mas, aku sudah menutupi aib kemiskinanmu selama 2 tahun dengan uang pribadiku. Kurang tertutup apa lagi? Sekarang, aib itu sudah busuk, baunya menyengat sampai kemana-mana, sudah tidak bisa ditutup lagi. Aku memberi isyarat pada salah satu staf keuanganku yang sedari tadi berdiri diam di belakang Pak Dharma. Staf itu maju, menyerahkan sebuah map berwarna biru. Aku mengambil map itu dan melemparkannya ke hadapan Raka. Map itu mendarat tepat di depan lututnya. Apa ini? Tanya Raka gemetar. Itu tagihan, Mas. Jawabku santai. Tagihan kerusakan piring yang tadi dipecahkan karena ibumu menampar aku. Tagihan pembersihan karpet yang kena noda karena ulah adikmu. Dan tentu saja, denda pembatalan sepihak karena melanggar aturan ketertiban. Oh ya, jangan lupa, biaya sewa gedung ini belum lunas kan? Kemarin kamu bilang mau bayar setelah dapat uang sumbangan tamu. Nah, karena tamunya sudah bubar dan tidak ada sumbangan, silakan lunasi pakai uang tabunganmu. Kalau punya. Raka membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak melihat deretan angka 0 yang berbaris rapi di sana. Jumlahnya fantastis. Cukup untuk membeli harga diri Raka 10 kali lipat. Saras ini banyak sekali. Dari mana aku dapat uang segini? Kamu mau membunuhku pelan-pelan. Loh, bukannya kamu orang kaya? Sindirku tajam. Bukannya ibumu tadi bilang kalau kalian yang menyewa gedung ini dengan uang keringatmu? Buktikan dong. Masa orang kaya bayar ganti rugi piring pecah saja tidak sanggup? Atau mau minta tolong Ibu Ratna jual perhiasannya? Oh, tunggu. Perhiasan Ibu Ratna kan imitasi semua beli di pasar malam. Mana laku dijual? Mendengar perhiasannya disebut imitasi, Ibu Ratna yang sedang menangis di pojok langsung berhenti sejenak, lalu melotot padaku. Kurang ajar. Ini emas asli. Teriaknya tidak terima. Aku hanya mengangkat bahu. Terserah ibu saja. Nanti coba saja gadai. Paling ditertawakan tukang gadainya. Aku merasa urusanku di sini sudah selesai. Udara di gedung ini mulai terasa sesak oleh aroma keputusasaan mereka. Aku tidak mau berlama-lama menghirup udara beracun itu. Aku merapikan kebaya coklat lusuhku, lalu berbalik badan menuju pintu keluar.
Pak Dharma, panggilku tanpa menoleh. Siap, Bu. Jawab Pak Dharma sigap. Pastikan mereka tidak keluar dari gedung ini sebelum menyelesaikan urusan administrasi di map biru itu. Kalau mereka tidak bisa bayar, tahan KTP dan jaminan apapun yang mereka bawa. Kalau perlu, suruh mereka cuci piring di dapur belakang selama sebulan untuk melunasi hutangnya. Anggap saja pelatihan mental buat calon orang miskin baru. Baik, Bu. Perintah dimengerti. Aku melangkah keluar aula dengan perasaan lega yang luar biasa. Di lobi depan, sebuah mobil sedan hitam mengkilap sudah menunggu. Sopir pribadiku, Pak Ujang, yang selama 2 tahun ini, cuti, melayaniku demi penyamaran ini, sudah berdiri di samping pintu mobil dengan seragam rapi. Melihatku datang dengan baju lusuh, Pak Ujang tersenyum hormat dan membukakan pintu belakang. Selamat sore, Ibu Saraswati. Senang melihat Ibu kembali. Sapa Pak Ujang ramah. Sore, Pak Ujang. Saya juga senang bisa kembali jadi diri sendiri. Jawabku sambil masuk ke dalam mobil yang jok kulitnya terasa empuk dan nyaman. Jauh berbeda dengan jok mobil Raka yang keras dan bau apek. Saat mobil mulai melaju meninggalkan pelataran Geraha Cendrawasih, aku sempat menoleh ke belakang lewat kaca jendela. Gedung megah itu kini tampak gelap sebagian, menyisakan lampu lobi yang remang-remang. Di dalamnya, ada 3 manusia sombong yang sedang belajar pelajaran termahal dalam hidup mereka, bahwa roda kehidupan itu berputar, dan jangan pernah meludahi piring tempatmu makan, karena bisa jadi piring itu milik orang yang bisa membeli harga dirimu. Telepon genggamku bergetar lagi. Kali ini bukan pesan dari Pak Dharma, tapi notifikasi dari bank. Gaji bulananku sebagai CEO grup Cendrawasih baru saja masuk. Jumlahnya cukuplah untuk membeli mulut-mulut tetangga yang nyinyir. Aku bersandar tenang, memejamkan mata, menikmati hembusan penyejuk udara mobil yang wangi aromaterapi lavender. Besok, aku punya banyak pekerjaan. Mengurus perceraian, menarik kembali fasilitas rumah yang kutumpangi atas nama Raka, dan mungkin membeli baju baru yang lebih layak daripada kain karung ini. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang kebebasan. 1 bulan sudah berlalu sejak peristiwa, tragedi lampu padam, di Geraha Cendrawasih, dan hidupku rasanya kembali ke setelan pabrik yang seharusnya. Sibuk, produktif, dan tentunya wangi uang. Tidak ada lagi daster bolong atau bangun subuh buta untuk menyemir sepatu suami yang tidak tahu diri. Sekarang, setiap pagi aku bangun disambut oleh asisten rumah tanggaku yang membawakan secangkir teh hangat kualitas terbaik, sambil membacakan jadwal rapat harian. Rasanya seperti baru keluar dari penjara 2 tahun dan langsung menghirup udara pegunungan yang segar. Kantor pusat grup Cendrawasih kembali menjadi rumah keduaku, tempat di mana perintahku adalah hukum dan tanda tanganku bernilai miliaran rupiah. Meja kerjaku yang luas kini dipenuhi tumpukan berkas. Salah satunya adalah berkas perceraian yang isinya sangat memuaskan hati. Proses perpisahanku dengan Raka berjalan lebih mulus daripada jalan tol yang baru diaspal. Raka tidak berani menuntut harta Gonogini sepeser pun. Pengacaraku, yang galaknya 11-12 sama singa lapar, berhasil membuat Raka tanda tangan tanpa banyak drama. Raka tahu diri, kalau dia macam-macam atau mencoba menunda prosesnya, tumpukan utang ganti rugi kerusakan gedung dan denda pembatalan kontrak itu akan kujadikan kasus pidana penipuan. Jadi, dengan tangan gemetar dan air mata yang mungkin sudah kering, dia melepaskan satu-satunya sumber kekayaan yang pernah dia miliki, aku. Kabar tentang nasib mantan keluarga suamiku itu sampai ke telingaku lewat mata-mata setiaku, Pak Dharma, yang sepertinya punya bakat terpendam jadi intelijen negara. Raka akhirnya dipecat dari kantornya seminggu setelah pesta itu. Ternyata, gosip tentang kejadian di gedung menyebar lebih cepat dari virus flu di musim hujan. Teman-teman kantornya tahu belangnya. Bosnya malu punya karyawan penipu, dan akhirnya dia ditendang keluar tanpa pesangon. Sekarang, Raka bekerja serabutan. Terakhir aku dengar, dia mendaftar jadi pengemudi ojek daring, tapi sering kena tegur pelanggan karena motornya bau apek dan wajahnya selalu murung seperti orang yang memikul beban dunia. Ibu Ratna dan Tania punya nasib yang lebih dramatis lagi, cocok untuk dijadikan naskah sinetron azab. Rumah gedongan yang dulu mereka tinggali dan mereka pamerkan sebagai rumah warisan keluarga,
Ternyata statusnya hanya sewa tahunan yang akan habis masa berlakunya. Tanpa gajiku yang diam-diam sering menutupi kekurangannya, Raka tidak sanggup memperpanjang sewa. Mereka diusir pemilik rumah dan sekarang tinggal di kontrakan petak sempit di pinggiran kota. Daerah yang dulu sering dihina Ibu Ratna sebagai tempat jin buang anak. Sungguh ironi yang menggelitik perut. Barang-barang mewah Tania, mulai dari tas bermerek, yang ternyata palsu, sampai sepatu hak tingginya, sudah dijual di pasar loak demi membeli beras dan bayar listrik. Siang ini, saat aku sedang dalam perjalanan menuju lokasi proyek baru, mobilku berhenti di sebuah perempatan lampu merah yang ramai. Matahari sedang terik-teriknya, membuat aspal jalanan menguap panas. Tanpa sengaja, pandanganku tertuju ke trotoar sebelah kiri. Di sana, di antara debu jalanan dan asap knalpot, aku melihat sebuah gerobak gorengan tua yang didorong susah payah oleh dua orang wanita. Jantungku berdesir mengenali sosok itu. Itu Ibu Ratna dan Tania. Penampilan mereka jauh dari kata sosialita yang dulu mereka agung-agungkan. Ibu Ratna memakai daster lusuh yang warnanya sudah pudar. Keringat bercucuran di lehernya yang dulu penuh kalung emas imitasi. Tania, si putri manja, kini sibuk mengipas bara api dengan wajah cemong kena arang. Takdir sepertinya sedang ingin bercanda, karena tiba-tiba Raka muncul dengan motor bebek bututnya, berhenti tepat di depan gerobak gorengan itu. Dia terlihat kurus dan hitam terbakar matahari, memakai jaket ojek daring yang kebesaran. Raka menerima bungkusan gorengan dari ibunya, mungkin untuk makan siang, lalu mereka terlihat berdebat kecil. Ibu Ratna menunjuk-nunjuk wajah Raka dengan jepit gorengan, mungkin sedang menyalahkannya atas nasib buruk mereka, atau mungkin marah karena Raka minta gorengan gratisan terus. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus melegakan di saat yang bersamaan. Inilah potret keluarga yang hancur karena kesombongan mereka sendiri. Aku menurunkan kaca jendela mobil sedikit, membiarkan udara dingin dari dalam mobilku menyapa panasnya udara luar. Entah bagaimana, Ibu Ratna menoleh. Matanya yang cekung bertemu dengan mataku yang tertutup kacamata hitam. Dia ternganga. Mulutnya terbuka. Tangannya yang memegang sutil penggorengan gemetar. Dia mengenali mobilku. Dia mengenali wajahku. Ada tatapan penyesalan, rasa malu, dan permohonan yang campur aduk di matanya. Raka ikut menoleh, dan saat dia melihatku duduk nyaman di kursi belakang mobil mewah, bahunya merosot jatuh. Dia hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata wanita yang dulu dia sia-siakan. Pak Ujang, sopirku, melirik dari kaca spion tengah. Itu mantan keluarga ibu ya? Mau saya bunyikan klakson biar mereka minggir, Bu? Tanyanya polos. Aku tersenyum tipis dan menggeleng pelan. Tidak usah, Pak. Biarkan saja. Mereka sedang menjalani hukuman seumur hidup dari pengadilan karma. Kita tidak perlu ikut campur. Nanti malah tangan kita kotor kena minyak jelantah. Lampu lalu lintas berubah hijau. Jalan, Pak. Perintahku. Mobilku melaju pelan meninggalkan mereka yang tertinggal di belakang, tertutup debu dan asap kendaraan. Aku tidak menoleh lagi ke belakang. Buat apa? Masa lalu biarlah tertinggal di spion. Di depan sana, masa depan yang cerah dan rekening bank yang semakin gendut sudah menungguku. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan rasa kebebasan yang manis. Pelajaran hari ini sungguh berharga. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, apalagi kalau sampulnya sengaja dibuat jelek hanya untuk mengetes mentalmu. Dan satu lagi, jangan pernah menghina istri sendiri, karena bisa jadi dia adalah pemilik gedung tempatmu berpijak, secara harfiah maupun kiasan. Langit sore Jakarta terlihat indah sekali hari ini, berwarna jingga keemasan seperti warna emas batangan di brankasku. Aku, Saraswati Cendrawasih, akhirnya menutup buku dongeng, Upik Abu Palsu, ini dengan akhir yang bahagia. Bahagia untukku tentu saja, bukan untuk mereka. Dan kalau dipikir-pikir, hidup ini memang adil. Aku dapat kebebasan dan kekayaanku kembali, dan mereka mendapatkan apa yang paling mereka butuhkan selama ini, pelajaran tentang kerendahan hati, yang disajikan hangat-hangat lewat gerobak gorengan pinggir jalan.